Pekerjaan seorang penyelidik seringkali bukan pekerjaan yang diidamkan, terutama ketika mereka dihadapkan pada kasus-kasus yang tampaknya tidak memiliki penjelasan. Terkadang kejahatan terjadi atau orang hilang, dan kurangnya bukti membuat kasus tersebut mandek. Dalam beberapa kasus seperti ini tidak pernah ditemukan jawaban, dan misterinya tidak pernah terpecahkan. Pernikahan Mary Lou dan Stephen Gary yang tidak bahagia dimulai pada tahun 1983 dan berakhir tragis pada hari Valentine tahun 1986. Pasangan tersebut yang menjalankan bisnis asuransi sebagian besar dari rumah mewah mereka di Sugarland dilaporkan sering terlihat bertengkar, sebuah klaim yang dibantah oleh Stephen. Pada tanggal 14 Februari, Stephen bekerja dari kantor. Sore itu, dia meminta ibu Mary Lou, Maria, untuk memeriksa Mary Lou di rumah, dengan alasan dia tidak bisa menghubunginya tentang hari Valentine atau pesta ulang tahun Maria. Maria menemukan pintu terbuka dan menemukan Mary Lou yang berusia 33 tahun sudah meninggal dalam posisi tengkurap, diserang dengan 2 senjata api. Upaya darurat untuk menghidupkan kembali Mary Lou melalui suntikan ke jantung membuat penentuan waktu kematian menjadi tidak mungkin. Stephen menyarankan bahwa ini adalah perampokan yang gagal, mengklaim bahwa perhiasan senilai $35.000 mantel bulu dan barang berharga lainnya hilang. Maria tidak setuju, mengatakan bahwa tidak ada barang milik Mary Lou yang hilang. Stephen yang mengaku telah meninggalkan rumah pada pukul 6.30 pagi untuk pergi ke kantor dengan beberapa pemberhentian yang dikonfirmasi oleh saksi, menelpon Mary Lou pada pukul 7.30 pagi untuk mengobrol selama 5 menit. Meskipun ada saksi yang mengonfirmasi, seorang penyelidik swasta meragukan waktunya, menyarankan bahwa dia bisa saja kembali ke rumah tanpa diketahui. Penyelidik itu juga mencatat bahwa Stephen mengunjungi kembali tempat-tempat pemberhentiannya keesokan harinya, mengingatkan orang-orang bahwa dia berada di sana pada tanggal 14. Menambah kecurigaan, Stephen memiliki polis asuransi untuk Mary Lou senilai $435.000 dan memiliki utang $120.000. 10 bulan kemudian, perintah pengadilan mencegahnya untuk mengambil uang dari polis asuransi tersebut. Tidak ada tersangka lain yang pernah diidentifikasi. Meskipun keluarga Mary Lou percaya bahwa Stephen bertanggung jawab, dia tidak pernah didakwa dan kasus ini tetap belum terpecahkan. Pada tanggal 26 Juli 2025, Devil's Den State Park menjadi lokasi tak terduga dari sebuah peristiwa aneh yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Hari itu, polisi tiba di lokasi di mana 2 gadis muda ditinggalkan sendirian dan orang tua mereka tergeletak berdampingan hanya beberapa meter jauhnya, berlumuran darah dan tidak bernapas. Pada hari itu, seorang ibu berusia 41 tahun, Kristen Brick, suaminya yang 43 tahun, Clinton, dan 2 putri mereka pergi untuk mendaki bersama di taman tersebut. Namun tidak semuanya akan kembali ke rumah. Keluarga itu sedang berjalan di jalur pejalan kaki ketika tiba-tiba seorang sosok yang tak terlihat sebelumnya melompat dari tempat persembunyiannya dan menyerang Clinton menggunakan sebilah pisau yang sudah diasah. Kristen mengumpulkan kedua putrinya dan membawa mereka berlari menyusuri jalur menuju mobil mereka. Setelah mereka berada di zona aman, Kristen berbalik dan berlari kembali untuk membantu suaminya. Saat Kristen tiba, semuanya sudah terlambat. Dia sedang mengembuskan napas terakhirnya. Sekarang Kristen sudah melihat wajah penyerangnya, membuatnya menjadi saksi yang tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah berbicara dengan beberapa pendaki lain di daerah itu hari itu, para penyelidik mulai menyusun profil potensial dari tersangka mereka. Dia adalah pria Kaukasia yang mengenakan celana gelap, topi baseball, kacamata hitam, dan sarung tangan tanpa jari. Dia diduga membawa ransel hitam dan mengenakan atasan coklat tua di bawah kemeja lengan panjang dengan lengan yang digulung. Para saksi melaporkan melihatnya mengemudi menuju pintu keluar dengan sedan 4 pintu yang plat nomornya tertutup. Diduga mobil tersebut adalah Mazda yang terlihat melaju di sepanjang State Highway 170 atau 220 dekat taman di daerah berhutan. Sebuah sketsa tersangka kemudian dirilis dan perburuan selama 5 hari pun terjadi. Pada tanggal 30 Juli, polisi menangkap seorang individu yang mereka yakini berada di balik kejahatan tersebut. Diborgol dan dikawal ke sel penjara adalah Andrew James McGann yang berusia 28 tahun yang baru saja pindah ke Arkansas, di mana ia akan memulai pekerjaan barunya sebagai guru di Springdale Public Schools. Namun, ia belum pernah berinteraksi dengan keluarga maupun murid sampai saat ini. McGann tidak memiliki riwayat kriminal, gangguan mental, ataupun motif. Namun, saat ditangkap, ia diduga mengakui melakukan kejahatan tersebut, mengaku telah menyerang Clinton terlebih dahulu saat Kristen bergegas menyelamatkan anak-anak mereka.
Sehari setelah ia ditangkap, Megan didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan yang terancam hukuman mati. Namun selama persidangan, ia mengaku tidak bersalah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang alasan dibalik pengakuan awalnya. Namun, bukti DNA di tempat kejadian perkara cocok dengan miliknya. Cairan vital yang digunakan untuk menghubungkan Megan ke tempat kejadian perkara berasal dari luka yang ia alami saat menyerang para korban yang dengan putus asa berusaha melawannya. Meskipun mereka sudah memiliki tersangka, misterinya masih jauh dari selesai. Apa yang belum bisa diungkap oleh para penyelidik adalah mengapa Megan, tanpa motif, tanpa hubungan dengan para korban, dan tanpa riwayat kriminal, melakukan serangan yang begitu berani dan brutal. Polisi tidak menemukan tanda-tanda peringatan bahwa dia berencana melakukan kejahatan ini, sehingga kemungkinan adanya perencanaan sebelumnya pun disingkirkan. Dia juga tidak berusaha menyembunyikan identitasnya dan terlihat oleh beberapa saksi yang bisa mengenalinya, serta terekam oleh kamera pengawas. Selama sidang dakwaan, Megan hampir tidak berbicara dan dia menunjukkan sangat sedikit emosi sepanjang proses tersebut. Meskipun telah dilakukan penyelidikan menyeluruh, polisi masih belum menemukan alasan atas tindakan keji ini, dan tersangka juga tidak banyak membantu dalam pencarian jawaban. Proses hukum yang panjang saat ini sedang berlangsung. Megan tetap ditahan dan diperkirakan akan hadir di pengadilan pada Januari 2026, sebuah sidang yang diharapkan dapat memberikan jawaban dan kejelasan atas peristiwa yang mengganggu ini. Selama tahun 70-an dan 80-an, kasus yang melibatkan pembunuh berantai semakin meningkat. Dan salah satu terduga pembunuh berantai yang dikenal sebagai pembunuh berantai Tainong Utara belum pernah tertangkap meskipun pihak berwenang telah berusaha sebaik mungkin. Kasus ini dimulai pada 30 Mei 1980 ketika seorang wanita bernama Alison Rook dilaporkan hilang dari Frankston North di Victoria, Australia. Teman-temannya memberitahu polisi bahwa seharusnya dia naik bus ke sebuah toko di Frankston. Pada 5 Juli, jasadnya ditemukan di semak-semak di McLellan Drive oleh seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di daerah tersebut. Kemudian, sekitar pukul 2 siang pada 6 Desember 1983, pria yang sedang membuang sampah di bekas tambang pasir tua di Brurut, Tainong Utara, Victoria, membuat penemuan yang mengejutkan. Salah satu dari pria itu melihat sesuatu yang aneh di semak-semak, dan ketika dia memeriksa, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah sisa-sisa manusia. Kelompok itu segera menghubungi polisi, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah misteri yang hingga hari ini masih membingungkan pihak kepolisian. Ketika polisi menggeledah area tersebut, mereka tidak hanya menemukan sisa-sisa manusia yang dimaksud, tetapi juga sisa-sisa dari setidaknya 2 orang lainnya. Sisa-sisa tersebut diambil dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Dan hasilnya menunjukkan bahwa berasal dari 3 wanita berbeda, Catherine Headland, Anne Marie Sargent, dan Bertha Miller. Bertha menghilang setelah memberitahu teman-temannya bahwa dia berencana pergi ke gereja Methodist Wesleyan di Glen Iris. Sementara Catherine terakhir kali terlihat di rumah pacarnya di Berwick sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 28 Agustus tahun itu. Anne Marie dilaporkan hilang pada tanggal 6 Oktober setelah dia meninggalkan rumah ibunya di Cranbourne sekitar pukul 9.30 pagi. Dia memberitahu ibunya bahwa dia berencana naik bus ke Dandenong dan kemudian akan pergi ke kantor pos di Clyde. Tahun berikutnya, pada tanggal 9 Oktober 1981, Joy Carmel Summers menghilang dari sebuah halte bus di Frankston setelah terakhir kali terlihat di sana sekitar pukul 1 pagi. Dia sedang menuju ke sebuah toko di Frankston, tetapi tidak pernah terlihat lagi dan jenazahnya kemudian ditemukan di daerah terpencil di Frankston North. Pada tanggal 3 Februari 1983, seorang pria sedang mengemudi di sepanjang Princess Freeway di Tainong Utara ketika mobilnya mengalami ban kempes. Dia menepi dan saat mengganti ban, dia melihat sebuah tulang di semak-semak terdekat, yang kemudian dia bawa ke kepolisian Warragul. Daerah tersebut kemudian disisir dan ditemukan sisa-sisa jasad seorang wanita lain, Narimal Stevenson. Sejak saat itu, polisi menyatakan bahwa mereka percaya sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai yang beraksi di daerah-daerah tersebut pada waktu itu. Namun mereka belum berhasil mengidentifikasi tersangkanya. Sangat mungkin dia memiliki korban lain, namun identitasnya masih belum diketahui. Dan siapapun yang memiliki informasi tentang kasus-kasus ini diminta untuk menghubungi Crime Stoppers Victoria di 1-800-333-000. Saat itu tanggal 21 Januari 2025 dan keheningan terasa sangat mencekam di wilayah Patagonia, Chili. Titik merah kecil dari kamera jebak adalah satu-satunya cahaya yang melawan kegelapan pagi hari itu.
Kamera jebak itu dipasang untuk sebuah proyek yang memantau satwa liar. Namun, kamera itu akan merekam lebih dari sekadar puma dan rusa pudu. Kamera itu akan merekam sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kamera itu berada di tepi padang rumput sejauh mungkin dari jalan umum atau permukiman manapun. Mereka memfokuskan kamera pada cakrawala datar, tanpa lampu jalan dan mobil yang lewat. Meskipun tidak ada sumber cahaya apapun, pada pukul 12.22 dini hari, dua sumber cahaya seperti itu muncul secara misterius berasal dari sumber yang tidak diketahui. Dalam waktu hanya 2 detik, 3 foto diambil, memperlihatkan momen ketika dua cahaya tanpa wujud muncul di kamera. Sebuah video pendek juga direkam pada saat itu dan diperlambat untuk menunjukkan pergerakan mereka, dan cahaya-cahaya itu muncul entah dari mana, turun dari atas garis pandang. Pertama, sebuah bola cahaya yang lebih besar terlihat, diikuti tak lama kemudian oleh objek yang lebih kecil. Kedua cahaya tersebut tampak memancarkan garis cahaya, kemungkinan besar akibat pantulan cahaya pada lensa kamera. Objek-objek tersebut tetap berada di depan kamera, membuat kamera silau sebelum akhirnya menghilang tanpa meninggalkan penjelasan apapun. Kamera ini juga bukan satu-satunya yang digunakan. Sebanyak 64 kamera lainnya tersebar di Patagonia dan Tierra del Fuego di Chili sebagai bagian dari proyek ini. Namun, meskipun ada banyak perangkat perekam, hanya satu yang berhasil merekam fenomena aneh ini, dan hal itu membuat para ahli bertanya-tanya apa yang mungkin menyebabkannya. Berbagai penjelasan telah diajukan. Penjelasan tersebut mulai dari serangga yang terbang terlalu dekat dengan lensa, hingga laba-laba yang memanjat kamera. Ada juga yang menyarankan bahwa cahaya tersebut adalah plasmoid, yaitu bentuk plasma berumur pendek yang belum banyak didokumentasikan dan jarang terlihat di alam. Keberadaan plasmoid sering disebutkan bersamaan dengan petir bola. Meskipun ada banyak teori, para ahli sepakat bahwa sumber cahaya aneh tersebut belum memiliki penjelasan yang pasti untuk saat ini dan masih tetap menjadi misteri sementara waktu. Larry Morris yang berusia 24 tahun adalah seorang mahasiswa di Tulsa, Oklahoma pada tahun 1974. Dan di waktu luangnya, dia bekerja sebagai seismografer sementara. Diketahui bahwa pada bulan April tahun itu, dia baru saja menyelesaikan pekerjaan di Riverton, Wyoming, dan dia memiliki rencana untuk melakukan penelitian serupa lainnya. Dia memberitahu teman-teman dan keluarganya bahwa dia berencana melakukan perjalanan ke Taman Nasional Yellowstone dan bahwa dia akan pulang ke rumahnya di Wyoming. Keluarganya menjadi khawatir ketika atasannya menghubungi mereka untuk memberitahu bahwa dia tidak masuk kerja pada hari Senin setelah seharusnya dia kembali, dan kasus orang hilang pun dibuka. Para penyelidik pergi ke apartemennya dan setelah melakukan pencarian, mereka tidak menemukan bukti adanya tindak kejahatan. Namun mereka berasumsi bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi padanya. Sebelum dia sampai di rumah, kemungkinan besar di antara Riverton dan Jackson, karena tidak ada bukti bahwa dia pernah sampai di Yellowstone. Rincian kasus Larry dikirimkan ke Departemen Kepolisian di seluruh negeri, dan sebagai hasilnya, petunjuk pertama pun muncul. Kantor Sheriff Twin Falls di Idaho menghubungi para penyelidik untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah menahan seorang pria bernama Larry Marvin Morris yang dicurigai sebagai pencuri. Namun hal ini tidak membuahkan hasil, karena kemudian ditemukan bahwa nama pencuri tersebut sebenarnya adalah Jack Lincoln. Dia memberikan nama palsu karena dia sedang dicari setelah melarikan diri dari pusat pra-pembebasan bersyarat di Colorado. Dia diketahui bersekongkol dengan penjahat lain, James Jaggers, yang sebelumnya pernah satu sel penjara dengannya. Saat mereka digeledah, polisi menemukan SIM dan kartu kredit Larry dalam penguasaan mereka, dan diketahui bahwa mereka telah menyewa mobil atas nama Larry. Bukti kejahatan pencurian lainnya ditemukan di dalam kendaraan, dan mereka masing-masing dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Para penyelidik yakin bahwa mereka tahu apa yang terjadi pada Larry, tetapi tidak satupun dari kedua pria itu yang mau bekerja sama. Mereka tetap bersikeras bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Larry, meskipun mereka membawa barang-barangnya saat tertangkap. Beberapa hari kemudian, muncul kabar bahwa mobil Larry, sebuah Ford tahun 1966, telah ditemukan di sebuah bengkel di San Francisco. Disinilah dua pencuri itu menyewa mobil yang mereka gunakan saat ditemukan, dan diasumsikan bahwa mereka telah merusak mobil Larry dan terpaksa menyewa mobil lain dengan menggunakan identitasnya. Mobil Larry akhirnya diperbaiki dan dikembalikan kepada keluarganya. Teori utama adalah bahwa Morris dan Jaggers entah bagaimana berhasil masuk ke mobil Larry, kemungkinan saat menumpang, dan saat mereka bepergian antara Riverton dan Dubois, mereka mengakhiri hidupnya.
Diduga mereka meninggalkan jasadnya di area berhutan dekat jalan raya, dan area-area ini telah dicari secara menyeluruh, tetapi tidak pernah ditemukan tanda-tanda keberadaan Larry. Sayangnya, tidak ada bukti DNA yang dikumpulkan pada saat itu, dan kasusnya menemui jalan buntu. Bukti yang tak terbantahkan mungkin akhirnya ada di sini. Bukti yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa Mars pernah bisa menopang kehidupan atau berpotensi menjadi planet yang layak huni dalam waktu dekat. Rover Mars Perseverance milik NASA telah menjelajahi permukaan planet merah berbatu, mengumpulkan informasi penting. Pada tanggal 18 Juli tahun lalu, saat menyelidiki formasi Bright Angel di kawah Jezero, kamera menangkap fitur bercincin yang disebut bintik Leonard dan nodul kecil yang disebut biji popi di dalam batu lumpur yang dikenal sebagai Chiva Falls. Sepanjang Chiva Falls terdapat urat kalsium sulfat putih yang besar. Di antara urat-urat ini terdapat material berwarna kemerahan yang menunjukkan adanya hematit, salah satu mineral yang memberikan warna kemerahan pada Mars. Bercak-bercak hitam seperti macan tutul tampaknya dihasilkan dari reaksi kimia yang melibatkan hematit, yang mengubah batuan dari merah menjadi putih. Reaksi seperti itu juga dapat melepaskan fosfat dan besi sehingga menghasilkan lingkaran hitam yang mencolok tersebut. Para ilmuwan menyarankan bahwa reaksi-reaksi inilah yang mungkin menjadi sumber energi bagi mikroba. Mendominasi ruang bersama dengan bintik-bintik macan tutul tersebut adalah dua mineral lainnya, yaitu vivianit dan gregit. Vivianit berubah menjadi hitam setelah terpapar cahaya dan terjadi oksidasi besi fero menjadi besi feri. Mineral ini ditemukan di daerah yang mengandung materi yang membusuk. Gregit adalah mineral besi sulfida yang dapat ditemukan pada beberapa bakteri magnetotaktik. Mineral ini membentuk aspek penting dari lingkungan kuno karena sensitivitasnya terhadap kondisi sulfur. Kehadiran dua mineral ini membuat kemungkinan kehidupan mikroba dapat bertahan di Mars menjadi sedikit lebih mungkin, dan bahkan mungkin menunjukkan bahwa planet tandus tersebut dulunya pernah dipenuhi dengan tumbuhan yang subur. Instrumen Pixel dan Sherlock telah memetakan tekstur-tekstur ini serta kandungan kimia yang ada di dalam batu lumpur setelah mengumpulkan sampel dari lokasi Chiva Falls. Salah satu sampel tersebut, yaitu Sapphire Canyon, kini telah diberi nama dan sekarang dianggap sebagai kandidat paling menarik untuk kehidupan masa lalu di Mars. Namun demikian, setiap petunjuk yang masuk akal selalu punya penjelasan lain. Misteri apakah kehidupan dapat bertahan di Mars semakin dalam dengan adanya reaksi hidrotermal. Para ilmuwan menemukan bahwa reaksi seperti itu, gradien redox, dan jalur geokimia semuanya dapat meniru biosignatur. Pertanyaannya adalah, apakah bintik-bintik macan tutul itu merupakan penanda Mars yang dapat menopang kehidupan, atau hanya sekedar mirip saja? Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Kapten James William Boyd yang bertugas di Angkatan Darat Konfederasi, khususnya di Infanteri Tennessee ke-6 selama Perang Saudara Amerika. Tetapi dia menjadi subjek teori konspirasi yang aneh. Diketahui bahwa Boyd menjadi tawanan perang setelah dia diketahui sebagai mata-mata untuk pihak selatan, dan selama dia di penjara, dia menerima perlakuan istimewa. Dia menjalin hubungan baik dengan beberapa penjaga penjara. Kepada mereka, dia memberikan informasi tentang setiap rencana pelarian dari penjara. Tak lama kemudian, beberapa sesama tahanannya mulai curiga bahwa dia adalah seorang informan dan ancaman terhadap nyawanya pun muncul. Dia sangat ingin keluar dari penjara, dan menurut teori tersebut, dia menulis surat kepada Edwin Stanton, sekretaris perang, pada bulan Desember 1864. Dia tahu bahwa Stanton bisa membebaskannya, jadi dia berbicara kepada Kepala Polisi Detektif Nasional, Lafayette Baker, yang setuju bahwa Boyd bisa sangat berguna bagi pihak utara. Baker menyusun sebuah rencana, di mana Boyd mengaku bahwa keluarganya mengalami kesulitan akibat penahanannya, dan dia pun dibebaskan dari penjara. Dia kemudian mulai bekerja untuk Baker dan ditugaskan untuk memetakan semua jalur pelarian yang ada keluar dari Washington. Setelah peta itu selesai, dia menyerahkan salinannya kepada Baker, tetapi dia menyimpan aslinya untuk dirinya sendiri. Dan menurut teori, peta itu berisi beberapa lokasi di mana tentara konfederasi bisa mendapatkan bantuan dan cara untuk melarikan diri. Lokasi-lokasi tersebut adalah Surat Tavern, rumah seorang dokter bernama Mudd, rumah Samuel Cox, serta rumah yang dimiliki oleh Elizabeth Quisenberry dan seorang dokter lain bernama Stewart. Teori tersebut juga menyatakan bahwa Boyd telah direkrut oleh Stanton untuk membantu dalam pembunuhan Presiden Abraham Lincoln saat itu, tetapi dia tidak berniat untuk melaksanakan rencana tersebut. Dia melarikan diri dan segala upaya Stanton untuk menemukannya tidak berhasil.
Ini menjadi masalah besar bagi Stanton karena Boyd memiliki banyak informasi berbahaya. Yang terburuk adalah rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun demikian, rencana itu tetap berjalan dan John Wilkes Booth menggantikan posisi Boyd, atau setidaknya begitu yang dikatakan. Setelah melakukan pembunuhan itu, Booth pergi ke jembatan Navy Yard di mana dia diminta memberikan kata sandi yang telah diberikan kepadanya oleh Lyndon B. Johnson. Dia diizinkan masuk ke Maryland, setelah itu dia pergi ke Surrattsville. Setelah dirawat karena kakinya yang patah, dia kemudian bertemu dengan Boyd di rumah Tuan Cox, seorang pria yang membantu pelarian tentara Konfederasi. Boyd membantu Booth menemukan tempat persembunyian yang baik. Setelah itu, dia pergi ke Sungai Rappahannock. Dia telah mengatur pertemuan dengan John Singleton Mosby, yang katanya bisa membantu Booth dengan situasinya dengan harga $300, dan Booth pun setuju. Selama perburuan Booth, menjadi jelas bahwa dia mengikuti salah satu rute di peta Boyd, dan perintah pun diberikan untuk menangkap Booth dan mengakhiri hidup Boyd. Pada tanggal 25 April tahun itu, Boyd ditemukan di sebuah lumbung di pertanian Tuan Garrett, tetapi dia menolak untuk menyerah. Lumbung itu terbakar, tetapi tetap saja Boyd menolak untuk keluar. Akhirnya dia terluka oleh senjata api, diseret keluar dari lumbung, dan segera meninggal dunia. Banyak orang yakin bahwa teori ini benar, tetapi karena Boyd tidak dapat membela diri terhadap klaim-klaim ini, kecil kemungkinan kita akan pernah tahu apakah versi kejadian ini benar-benar terjadi. Nicole Laguerre, istri dari Leonard J. Mercury, menjelaskan bahwa suaminya, seorang teknisi perancang utama, adalah pria yang dikenal baik di komunitas. Dia adalah seseorang yang disukai semua orang. Kepribadiannya yang menyenangkan dan suka berpetualang sangat kontras dengan sikap santai dan mudah mengikuti arus yang dimilikinya. Semua sifat inilah yang membuat Leonard begitu menonjol dan membuat ketidakhadirannya semakin terasa jelas. Menurut Nicole, suaminya telah didiagnosis dengan kondisi kesehatan mental yang kambuh saat sebuah pertemuan pada tanggal 25 November tahun ini. Dalam beberapa hari setelah pertemuan itu, Leonard menjadi semakin gelisah dan akhirnya diputuskan untuk membawanya mendapatkan perawatan medis darurat. Pada tanggal 29 Oktober, pria berusia 57 tahun itu akan dirawat di Rumah Sakit Haywood di Gardner, di mana ia akan menjalani perawatan medis untuk memulihkan kondisinya. 2 hari setelah ia dirawat di rumah sakit, pada pukul 3 pagi, tanggal 31 Oktober, petugas polisi tiba-tiba muncul di depan pintu Nicole. Mereka datang membawa kabar mendesak. Leonard telah melarikan diri dan sekarang hilang. Konon, Leonard telah memecahkan jendela di kamarnya, memanjat keluar, berlari ke atap rumah sakit, melompat turun dan melarikan diri. Nicole menyalahkan rumah sakit atas cobaan ini dan menuntut penjelasan tentang bagaimana suaminya bisa melarikan diri, padahal seharusnya ada penjaga yang mengawasinya. Dia berbicara dengan seorang perawat dan psikiater melalui telepon yang memberitahunya bahwa ada penjaga saat Leonard melarikan diri karena Leonard telah dirawat dalam keadaan darurat. Penjelasan tersebut gagal menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau mengapa tidak ada yang mencoba mengejarnya. Setelah hilangnya yang tiba-tiba dan tak terduga itu, penyelidikan intensif akan dilakukan oleh Departemen Kepolisian Gardner. Mengingat pria yang hilang tersebut adalah orang yang rentan, polisi memastikan bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk menemukannya. Pencarian darat besar-besaran menyisir jalan-jalan, hutan terdekat, dan gedung-gedung. Unit anjing pelacak dikerahkan untuk melacaknya dan sistem sonar menyisir seluruh kota. Namun semua upaya ini terbukti sia-sia dan akhirnya mulai berkurang. Nicole sejak itu mengambil alih pencarian sendiri dan memulai GoFundMe, di mana hasilnya akan digunakan untuk menyewa seorang detektif swasta. Hanya butuh 1 hari bagi Nicole untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, dan dana Preston dari Rockwell Investigations pun terlibat dalam kasus ini. Preston menemukan bahwa Leonard telah berlari ke area hutan terdekat dan menuju ke bagian di mana jejak anjing pelacak berakhir. Di area inilah, entah bagaimana terlewatkan oleh begitu banyak petugas, Preston menemukan sepasang kaos kaki rumah sakit. Kaos kaki rumah sakit itu mungkin milik Leonard, yang meninggalkan rumah sakit masih mengenakan pakaian rumah sakit. Preston kemudian bertemu dengan para penyelidik yang setelah menemukan kaos kaki itu menyarankan bahwa pria yang hilang tersebut mungkin berada di danau atau telah dijemput oleh seseorang entah bagaimana caranya. Nicole belum berhenti mencari suaminya dan percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang mengetahui sesuatu. Dia telah membagikan selebaran di kota-kota dan daerah di seluruh negara bagian, serta memposting pembaruan rutin di halaman Facebook Find Leonard Mercury.
Preston masih terlibat dalam kasus ini dan melakukan pencarian lapangan sendiri. Informasi dapat disampaikan kepada kepolisian Gardner melalui nomor 978 632 6500. 00. Louis Faulkner yang berusia 43 tahun dan putrinya yang berusia 2 tahun menghilang di St Kilda, Victoria, Australia pada tahun 1980. Satu-satunya tersangka adalah ayah dari putrinya, George Sutherland, namun dia tidak pernah didakwa karena kurangnya bukti. Louis, yang memiliki 3 anak yang lebih tua, tinggal bersama mantan suaminya, sedang berselingkuh dengan Sutherland, dan dia kembali hamil oleh pria itu. Pada tanggal 26 April 1980, dia memberitahu tetangganya, Corinne Wild, bahwa dia akan mengunjungi seorang pria yang dia sebut sebagai petani kentang di Parker's Corner, Gippsland. Sutherland memang terkait dengan ladang kentang pada saat itu. Wild melihat Louis naik ke sebuah truk pickup Holden putih yang dikendarai oleh seorang pria Australia yang disebut-sebut berperawakan kekar yang menjemputnya. Seminggu kemudian, putri tertua Louis dan neneknya menemukan apartemennya kosong. Louis, yang membutuhkan tongkat untuk berjalan karena radang sendi, telah meninggalkan tongkat itu. Laci meja samping tempat tidurnya sudah kosong dan sebuah TV, koper, beberapa pakaian, serta akta kelahiran putrinya hilang. Polisi menginterogasi Sutherland yang awalnya menyangkal telah melihat Louis sejak bulan Maret. Terungkap bahwa dia telah berdamai dengan istrinya yang pindah ke peternakan bersamanya, tetapi dia tetap menjalin hubungan dengan Louis. Pemilik peternakan memiliki sebuah mobil pickup Holden putih yang boleh digunakan oleh Sutherland. 2 bulan kemudian, Sutherland menjual propertinya dengan harga murah dan pindah ke Amerika Serikat bersama mantan istrinya sebelum kembali ke Australia beberapa tahun kemudian. Louis tetap hilang sampai tahun 2006 ketika sebuah surat anonim yang dikirim ke media mengklaim bahwa Sutherland mengaku telah, kutip, menyingkirkannya setelah dia meminta lebih banyak keterlibatan dalam kehidupan putri mereka. Meskipun telah dilakukan penyelidikan, Sutherland tidak pernah didakwa dan tetap jadi perhatian penyidik, dan keberadaan Louis masih belum diketahui. DNA manusia diketahui mengandung sisa-sisa spesies manusia yang telah punah. Selama beberapa dekade, kita telah diyakinkan bahwa kita adalah keturunan dari satu manusia purba. Tetapi menurut penemuan terbaru, garis keturunan kita yang hilang jauh lebih rumit dari itu. Kita bukan sekadar keturunan yang berevolusi dari Homo erectus, dan kita juga bukan sekadar hasil perpaduan DNA Neanderthal dan Denisova. Masih ada banyak bagian dari kisah ini yang baru kita ungkap dalam beberapa tahun terakhir, seiring upaya kita mencari pemahaman dan pengetahuan. Pada awal tahun 2020, istilah garis keturunan hantu memunculkan misteri baru. Ditemukan bahwa genom Afrika Barat mengandung untaian DNA misterius dari populasi kuno yang masih belum teridentifikasi. Perkawinan silang tersebut kemungkinan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan perkawinan silang Neanderthal yang terjadi di tempat lain di dunia. Ditemukan bahwa 4 populasi Afrika Barat, yaitu Asan, Mende, Yoruba, dan Gambian, semuanya membawa DNA dari hominin kuno misterius yang tidak diketahui. Kerabat manusia yang diyakini telah berpisah dari garis keturunan kita sebelum Neanderthal. Penemuan ini menambah lapisan baru dalam silsilah manusia yang jauh melampaui Denisovan dan Neanderthal. Menambah beberapa potongan yang belum bisa disatukan ke dalam teka-teki ini, pada Mei 2025, para peneliti di Provinsi Yunnan, Tiongkok, membuat penemuan serupa. Setelah menemukan apa yang mereka yakini sebagai kerangka berusia 7.100 tahun, para ilmuwan menemukan penanda dari cabang manusia lain yang sebelumnya tidak diketahui. Spesies baru ini telah diberi nama Basal asiansini, yang menjadi tantangan bagi pemahaman awal tentang asal-usul populasi Tibet dan Austroasiatik. Spesies hantu yang baru dinamai ini diyakini telah berpisah dari spesies manusia lainnya sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dikombinasikan dengan studi tahun 2020, penemuan-penemuan tahun ini dari penyelidikan dan analisis lebih dari 100 sisa kerangka di Tiongkok telah menghasilkan banyak makalah ilmiah. Studi-studi ini menunjukkan bahwa Neanderthal, Denisovan, dan kelompok ketiga manusia purba yang punah dan tidak diketahui, kawin silang setidaknya sekali dengan populasi yang lebih tua lagi dari hominid yang punah dan tidak diketahui, yang memiliki garis keturunan hantu yang sama sekali belum kita ketahui. Violet Charlesworth, yang juga dikenal banyak orang sebagai May, adalah seorang penipu yang berhasil memperdaya pihak berwenang selama bertahun-tahun pada awal tahun 1900-an, dan hingga hari ini nasibnya tetap tidak diketahui sejak ia menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Violet lahir di Stafford, Inggris pada tahun 1884.
Ayahnya David bekerja sebagai agen asuransi, sementara ibunya Miriam tinggal di rumah untuk merawat Violet dan 3 anak lainnya. Tak lama setelah pergantian abad, keluarga itu pindah ke Rhyl di Wales Utara, di mana mereka menjadi terkenal berkat kekayaan mereka. Penduduk setempat sering bergosip tentang Violet yang mengenakan pakaian mahal dan sering terlihat di sekitar kota dengan kendaraan mewah. Dia menjadi semacam selebritas kecil karena kegiatannya sering diberitakan di surat kabar. Namun pada tahun 1809, hidupnya berubah ketika dia sedang mengemudi di malam hari yang diterangi cahaya bulan. Pada bulan Mei tahun itu, dia harus membanting setir untuk menghindari mobil yang datang dari arah berlawanan, dan akibatnya dia menabrak gerobak kambing. Dia kemudian terlibat dalam kecelakaan lain pada tahun 1909, hanya beberapa hari sebelum dia berusia 25 tahun. Dia, saudara perempuannya, dan sopir mereka sedang berkendara di sepanjang pantai Wales Utara ketika mobil mereka menabrak tembok. Violet yang malang yang sedang mengemudi terlempar melalui kaca depan mobil dan jatuh di atas bebatuan di bawahnya. Dia kemudian terseret ombak ke laut dan tidak pernah ditemukan. Namun banyak orang percaya bahwa dia memalsukan kematiannya sendiri karena alasan yang tidak diketahui. Belakangan terungkap bahwa dia telah hidup di luar kemampuannya karena dia terlilit utang sebesar 17.000 pound sterling atau sekitar $22.000. Orang-orang yang mengenal keluarga tersebut melaporkan bahwa Miriam telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa Violet akan mewarisi kekayaan sebesar 70.000 pound sterling dari tunangannya, seorang tentara yang telah kehilangan nyawanya. Dia juga telah bertunangan dengan Edward Jones, seorang dokter, dan dia setuju untuk menikahinya setelah mendengar tentang warisan yang akan segera diterimanya. Perlu dicatat bahwa dia mengklaim akan menerima uang ini saat berusia 25 tahun. Dia meminjam 5.000 pound dari Edward, berjanji akan membayarnya kembali setelah warisannya cair, dan menggelapkan 400 pound lagi dari seorang janda bernama Nyonya Smith dengan janji yang sama. Dia menggunakan uang ini untuk berinvestasi di pasar saham, membeli pakaian mahal, dan membeli properti di seluruh Britania Raya. Penyelidikan atas hilangnya dia masih berlangsung, dan pada satu titik, seorang wanita bernama Margaret MacLeod terlihat di sebuah hotel di Skotlandia, dan dia sangat mirip dengan Violet serta ditemani oleh saudara perempuan Violet. Desas-desus mulai menyebar bahwa Margaret sebenarnya adalah ahli waris yang hilang, tetapi ketika didekati, dia membantah klaim tersebut. Kedua wanita itu kemudian pergi ke Glasgow, di mana mereka berbagi kamar di Central Station Hotel. Dan dengan pers yang terus membuntuti mereka mencoba menghindari perhatian dengan menggunakan lift barang setelah check out. Namun seorang wartawan mengetahui rencana mereka dan menghadang mereka, sehingga Violet mengaku bahwa dia memang telah memalsukan kematiannya sendiri dengan bantuan ibunya. Dia dan Miriam ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, meskipun mereka hanya menjalani 3 tahun. Pada tanggal 27 Agustus 2025, sebuah rapat Dewan Kota diadakan di Tulsa. Fokus utama rapat ini adalah mengenai transfer anggaran untuk hibah blok pengembangan masyarakat serta peraturan tentang tunawisma, di mana Dewan akan memperdebatkan tentang pembersihan perkemahan tunawisma dan apakah hal tersebut justru menimbulkan lebih banyak kerugian. Pada pukul 5 sore, mereka yang terlibat dalam pertimbangan tersebut berkumpul di Second Street di Tulsa di lantai 2 ruang Dewan dan diskusi pun segera dimulai. Pertemuan-pertemuan ini selalu membawa suasana otoritas dan kecanggihan, sebuah alur yang secara tak terduga akan terganggu tak lama setelah dimulai. Gangguan itu datang dalam bentuk dentuman yang meresahkan. Sidang tersebut sedang direkam dan kamera menangkap momen ketika dentuman mirip gempa itu mengguncang seluruh gedung, menghentikan pembicara di tengah kalimat. Para pejabat saling bertukar pandang bingung dan cemas satu sama lain. Dengan mata terbelalak, mereka memindai ruangan, bertanya-tanya dari mana ledakan yang mengguncang jendela itu berasal. Secara misterius, beberapa menit kemudian, dentuman kedua terdengar di dalam gedung, dan guncangannya sama hebatnya dengan yang pertama. Anggota Dewan Kota Anthony Archie mengenang peristiwa aneh itu, menjelaskan bagaimana ledakan tanpa sumber itu mengguncang gedung dan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di dalamnya. Setelah insiden kedua, para pejabat dan otoritas segera keluar dari gedung dengan tergesa-gesa, berharap dapat menemukan dari mana ledakan yang mengganggu itu berasal. Anehnya, tidak ada tanda-tanda apapun di luar gedung yang bisa menjadi penyebabnya. Beberapa orang menyamakan peristiwa itu dengan gempa bumi, tetapi tidak ada aktivitas seismik yang tercatat di daerah tersebut pada saat kejadian itu terjadi. Tampaknya juga tidak ada penjelasan meteorologi untuk suara menggelegar yang membuat para anggota dewan itu ketakutan. Jadi jika itu bukan gempa bumi atau fenomena cuaca lainnya, lalu apa itu?
Ini adalah pertanyaan yang masih belum terjawab beberapa bulan kemudian, meskipun sudah dilakukan penyelidikan menyeluruh. Kurangnya jawaban menyebabkan ketegangan yang bisa dimengerti di dalam komunitas. Kami bertanya-tanya, teori menyeramkan mana yang mungkin benar? Kebanyakan orang akan langsung menepis rumor tentang benda terkutuk sebagai tahayul belaka atau khayalan semata. Namun, banyak orang melaporkan mengalami nasib buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah mengunjungi Taman Nasional Escalante Petrified Forest di Arizona. Terutama setelah mereka memutuskan untuk mengambil potongan kayu yang membatu dari area tersebut yang sebenarnya melanggar hukum. Tampaknya banyak pengunjung hutan tersebut tidak mampu menahan diri untuk tidak mengambil kenang-kenangan dari perjalanan mereka, dan dalam banyak kasus dikatakan bahwa akibatnya sangat fatal. Di masa lalu, hal ini bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, karena para penjelajah seringkali memuat kayu ini ke dalam gerobak mereka, lalu menjualnya kepada penduduk kota-kota terdekat. Pada masa itu, belum ada undang-undang yang melarang pengambilan kayu tersebut. Namun, hal itu berubah pada bulan Desember 1962 ketika hutan tersebut secara resmi dinyatakan sebagai Taman Nasional. Sejak hari itu, siapapun yang kedapatan mengambil kayu tersebut akan dikenai denda. Namun hal ini tidak berhasil mencegah beberapa orang untuk diam-diam membawa pulang kayu itu. Pada suatu kesempatan, seorang pria memutuskan untuk mengambil kenang-kenangan dan berusaha keras untuk menyembunyikan potongan kayu yang dicurinya sebelum meninggalkan taman. Namun tak lama kemudian, ia mengirimkan kembali barang tersebut ke taman bersama dengan sebuah surat yang menyatakan bahwa hidupnya mulai berantakan, dan ia bersikeras bahwa dirinya telah dikutuk oleh hutan itu. Orang lain memohon kepada petugas taman untuk mengambil kembali kayu yang dicurinya agar hidupnya bisa kembali normal. Pengunjung lain menyatakan bahwa ia dan pacarnya telah bersama selama 3 tahun ketika mereka mengunjungi taman tersebut. Sebelum pergi, ia diam-diam memasukkan sepotong kayu ke dalam sakunya dan tanpa peringatan, saat dalam perjalanan pulang, pacarnya tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka. Orang lain telah melaporkan mengalami masalah kesehatan serius setelah mencuri dari hutan. Tetapi begitu mereka mengembalikan kayu tersebut, mereka mulai pulih. Beberapa orang menceritakan kisah bagaimana mereka dipermalukan di depan umum. Sementara yang lain mengalami kecelakaan yang mereka yakini tidak akan pernah terjadi jika bukan karena benda-benda terkutuk ini. Potongan kayu telah dikembalikan kepada petugas taman oleh orang-orang dari seluruh dunia, dengan seorang pria mengembalikan souvenir curiannya yang beratnya lebih dari 30 pon. Masih belum diketahui bagaimana dia berhasil menyelundupkan begitu banyak kayu keluar dari taman, tapi jelas itu adalah ide yang buruk. Apapun kasusnya, kisah-kisah ini diharapkan dapat mencegah pengunjung mengambil kayu membatu dari area yang dilindungi, di mana denda berat mungkin menjadi kekhawatiran terkecil mereka. ESCAPE atau Australian Square Kilometre Array Pathfinder, gambar radio ESCAPE menangkap sebuah gelembung ultra redup yang aneh yang hanya bisa dilihat pada panjang gelombang radio. Gelembung tersebut yang hampir berbentuk lingkaran sempurna tidak memiliki padanan yang jelas pada sinar X atau optik. Fitur-fitur yang tidak biasa ini memberikan nama yang paling cocok untuk anomali tersebut, yaitu teleos, sebuah kata Yunani yang berarti sempurna dan lengkap. Teleos ditemukan secara tidak sengaja ketika astrofisikawan Miroslav Lipovich sedang meneliti gambar-gambar dari teleskop radio yang sangat kuat. Gambar aneh inilah yang langsung menarik perhatian, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut dan memikat dunia astronomi. Awalnya, para peneliti dan ilmuwan menyarankan bahwa bentuk tersebut hanyalah sisa-sisa dari sebuah supernova, tetapi simetrinya tetap aneh dan benar-benar tidak biasa untuk kelas ini. Secara umum, cangkang gas yang mengembang dan tersisa dari ledakan sebuah bintang biasanya berbentuk tidak beraturan dan sulit dikenali. Distorsi tersebut merupakan hasil dari gelombang kejut dan interaksi selanjutnya dengan material kosmik di sekitarnya yang sangat jarang bersifat seragam. Teleos jelas-jelas menentang aturan ini, menampilkan desain yang hampir sempurna dan tidak alami. Simetri sferis sangat langka dan mungkin tidak ada di antara sisa-sisa supernova yang diketahui, sehingga menimbulkan spekulasi tentang asal-usul dan sifat pasti ledakan tersebut. Selain bentuknya yang sulit dijelaskan, para ilmuwan juga masih kesulitan untuk menentukan jarak, ukuran sebenarnya, dan usia objek tersebut. Para ahli hanya mampu memberikan perkiraan, dugaan, dan teori. Tergantung mana yang Anda pilih, teleos bisa jadi muda dan dekat atau tua dan besar. Jika yang pertama, tidak adanya padanan optik akan menambah lapisan misteri yang bisa dipecahkan oleh yang kedua. Tapi jika yang kedua, kita harus bertanya-tanya mengapa itu tidak pernah diamati sebelumnya.
Sejujurnya, kita sebenarnya tidak benar-benar tahu apa itu teleos, dan penjelasan-penjelasan seputar keberadaannya hanyalah hipotesis belaka. Sekali lagi, meskipun kita memiliki pengetahuan dan kemajuan teknologi yang canggih, kita tetap berada dalam ketidakpastian, tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di sekitar kita, atau apakah itu menjadi ancaman bagi dunia. Pada tahun 1748, perjalanan yang seharusnya menjadi momen bahagia di atas kapal bagi sepasang pengantin baru dari London justru berakhir dengan tragedi. Kisah Lady Love Abon adalah kisah yang penuh dengan kecemburuan, amarah, dan misteri, dengan banyak orang percaya bahwa kapal tersebut masih berlayar di lautan hingga hari ini. Pada tanggal 13 Februari tahun itu, Kapten Simon Reed dan istri barunya naik ke kapal di London dan berlayar menuju Portugal, tempat mereka berencana merayakan bulan madu mereka. Mereka mengundang beberapa teman mereka untuk ikut dan menurut semua laporan, kru yang bertanggung jawab atas kapal itu sangat berpengalaman. Juga dikatakan bahwa suasana di atas kapal penuh dengan kebahagiaan dan perayaan, dengan musik yang dimainkan sementara para penumpang bersenang-senang. Itu tampak seperti suasana yang sempurna, tetapi ada sesuatu yang jahat sedang terjadi tanpa sepengetahuan Reed. Perwira pertamanya, seorang pria bernama John Rivers, memiliki perasaan yang tak terbalas kepada istri Reed, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah ditolak. Lebih parah lagi, sekarang dia menikah dengan kaptennya, dan semakin jauh mereka berlayar, Rivers pun semakin marah. Saat kapal mendekati daerah terkenal yang disebut Goodwin Sands, Rivers mengambil alih kemudi dan mengarahkan Lady Love Abon ke sebuah gosong pasir dengan niat buruk. Begitu kapal menabrak gosong pasir, kapal mulai kemasukan air dan para awak tahu bahwa tidak ada harapan untuk menyelamatkan keadaan. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tidak berhasil keluar dari kapal yang dengan cepat ditelan lautan dan semua orang di dalamnya kehilangan nyawa. Berita tentang tragedi itu menyebar dengan cepat, dan meskipun banyak orang bersimpati kepada Rivers, mereka tidak bisa membenarkan kenyataan bahwa tindakannya telah merenggut nyawa begitu banyak orang. Semua itu karena sifat cemburunya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu, dan kejadian tersebut tercatat dalam buku sejarah sebagai tragedi yang sebenarnya bisa dihindari. Tak lama kemudian, kenangan tentang Lady Love Abon dan para penumpangnya mulai memudar. Namun tepat 50 tahun kemudian, hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Pada tanggal 13 Februari 1798, sekelompok nelayan yang berlayar di dekat Goodwin Sands yang berbahaya menemukan pemandangan yang tak bisa dijelaskan. Di air di depan mereka, Lady Love Abon tiba-tiba muncul, namun kapal itu sudah bukan lagi kapal indah seperti dulu. Para pria itu melaporkan melihat cahaya hijau aneh di sekelilingnya, dan mereka mendengar musik ceria berasal dari kapal tersebut. Kapal lain, sebuah sekunar yang sedang berlayar di daerah itu, juga melaporkan bahwa Lady Love Abon muncul begitu tiba-tiba, sehingga kapten sekunar tersebut harus mengambil tindakan menghindar untuk menghindari tabrakan. Tidak ada yang pernah melaporkan melihat awak atau penumpang di atas kapal, tetapi banyak orang percaya bahwa mereka sebenarnya masih berada di kapal itu, terkutuk untuk berlayar di rute yang sama selama-lamanya. Perjalanan seorang diri, sebuah mobil yang ditinggalkan, 922, dan Taman Nasional seluas 650 ekar. Inilah unsur-unsur meresahkan yang mendominasi kasus ganjil yang menimpa warga Missouri, Angel Boulia. Angel lahir dan besar di St. Louis, Missouri, dan pindah ke Chicago setelah lulus dari Universitas Lawrence di Wisconsin. Dia tidak lama tinggal di Chicago, dan pada bulan Oktober 2025, dia kembali pindah ke St. Louis. Di sini dia mendapatkan pekerjaan di River City Casino yang akan mulai dia jalani pada bulan November. Sayangnya, Angel tidak pernah mendapat kesempatan untuk memulai pekerjaan barunya karena dia secara misterius menghilang pada bulan itu juga. Pada tanggal 6 November, wanita berusia 26 tahun itu naik pesawat menuju Port Angeles, Washington. Sebelum mulai bekerja di kasino, dia ingin mengunjungi Taman Nasional Olimpik. Perjalanan solo dan dadakan ini akan menjadi kunjungan pertamanya ke cagar alam seluas 922.650 ekar itu. Awalnya, Angel berencana hanya tinggal di sana selama beberapa hari dan mengatakan bahwa dia akan pulang pada tanggal 10 November. Namun, secara tak terduga, dia memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya untuk waktu yang tidak ditentukan. 11 hari setelah meninggalkan kenyamanan hidupnya di St. Louis, Angel terakhir kali terlihat sedang berbelanja di Port Angeles, di mana dia terlihat sendirian dalam rekaman kamera pengawas. Dia terlihat dalam video tersebut diduga membeli perlengkapan berkemah senilai $800 di Walmart.
yang menunjukkan bahwa masa tinggal di Taman Nasional Olimpik jauh lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. 1 hari setelah pembelian itu, dia mengirimkan ibunya sebuah foto dirinya sedang tersenyum dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Ini akan menjadi terakhir kalinya siapapun mendengar kabar dari Angel. Hari Thanksgiving datang dan berlalu, namun wanita muda itu tidak menghubungi keluarganya. Mereka langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari pun berlalu, sementara Ibu Angel berusaha sebaik mungkin untuk tidak panik. Akhirnya, pada tanggal 27 November, dia terpaksa menelpon Departemen Kepolisian Port Angeles dengan kabar memilukan itu. Penyelidikan selanjutnya menghasilkan rekaman pengawasan terakhir yang menunjukkan bahwa Angel akan tinggal lebih lama di taman itu. Juga dipastikan bahwa ponselnya terakhir digunakan pada tanggal 18 dan tidak ada aktivitas di media sosialnya setelah itu. Pada saat itu, wanita yang hilang tersebut sedang menyewa sebuah kendaraan, yaitu Ford Bronco Sport tahun 2025. Mobil tersebut baru ditemukan pada akhir bulan, ditinggalkan di Solduk Trailhead di taman itu. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dilakukan, di mana ditemukan beberapa hal yang mengganggu. Penyidik menemukan perlengkapan berkemah yang telah dibeli oleh wanita muda itu, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah sempat membongkarnya. Ada juga 3 sandwich Subway yang belum dimakan yang dibeli dari Walmart di Washington. Lalu ditemukan sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Itu adalah daftar periksa pekerja pemeliharaan Olympic Park dan peralatan kolam renang yang tertinggal di bagasi mobil sewaan Angel. Ibunya diberitahu bahwa pekerja pemeliharaan yang memiliki barang-barang tersebut telah dimintai keterangan. Tapi polisi gagal mengungkapkan informasi apa yang didapat dari wawancara itu. Pekerja yang tidak disebutkan namanya itu belum ditetapkan sebagai tersangka, dan Angel masih hilang tanpa jejak. Setiap informasi mengenai keberadaan Angel Bolia dapat disampaikan ke saluran informasi Taman Nasional Olimpik di 8886 530009. Ini bukan pertanda baik ketika polisi dipanggil ke suatu area di mana orang-orang mengeluhkan bau tidak sedap. Dan itulah yang terjadi di Flagstaff, Arizona pada tahun 1916 yang memunculkan sebuah misteri yang hingga hari ini masih belum terpecahkan. Pada saat itu, Mae Prescott adalah seorang pemilik rumah bordil yang terkenal di daerah tersebut. Usahanya dijalankan dari rumah kos mereka, dan dia dikenal sebagai wanita tegas yang tidak mentolerir perilaku buruk dari para pelanggannya. Namun, rumah kos bukanlah satu-satunya properti yang dimiliki Mae di daerah tersebut. Dia adalah seorang wanita bisnis yang sukses dan telah memiliki banyak teman di Flagstaff. Dan menurut sumber, dia disukai oleh semua orang yang mengenalnya. Namun tampaknya ada seseorang di komunitas itu yang tidak menyukai Mae. Kasusnya dimulai pada tanggal 30 Agustus 1916 ketika para tetangganya menyadari bahwa mereka sudah beberapa hari tidak melihatnya, yang mana sangat tidak biasa. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk memeriksanya. Tetapi saat mereka mendekat, mereka mencium bau menyengat yang berasal dari rumah Mae dan Fred, yang merupakan sebuah gubuk kayu, dan karena takut dengan apa yang mungkin mereka temukan di dalamnya, mereka menghubungi polisi. Situasinya tampak genting, dan setelah polisi tiba, ketakutan terburuk mereka pun terkonfirmasi. Saat memasuki gubuk itu, mereka menemukan pasangan tersebut sudah meninggal, dan jelas bahwa mereka telah kehilangan nyawa beberapa hari sebelumnya. Baik Mae maupun Fred telah diserang dengan senjata tajam dan senjata api. Setelah itu, penyerang mereka menghilangkan barang bukti dengan membakar sisa-sisa jasad mereka. Tempat tidur tempat mereka ditemukan hangus terbakar, begitu juga bagian atas dari sisa-sisa jasad mereka. Namun api tersebut gagal menyebar dan akhirnya padam atau dipadamkan oleh penyerang mereka karena alasan yang tidak diketahui. Cairan ditemukan di berbagai bagian gubuk itu, termasuk di lantai dan di tempat tidur. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah bahan pembakar yang digunakan oleh penyerang dengan harapan gubuk itu akan terbakar habis. Namun hal ini tidak pernah dikonfirmasi. Hakim Harrington, koroner kota itu, kemudian menyatakan bahwa ketika dia pertama kali melihat mayat-mayat tersebut, pasangan itu saling berpelukan dan Fred memegang senjata api di tangannya, yang tampak sangat tidak biasa mengingat posisi mereka ditemukan. Ketika gubuk itu digeledah, polisi menemukan sebuah pisau cukur yang mengandung materi biologis. Dan di luar ditemukan lagi satu pisau cukur. Namun yang satu ini jauh lebih tua, berkarat, dan kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut. Pintu gudang penyimpanan di dekatnya menunjukkan adanya sidik tangan dan materi biologis. Dan di lantai ditemukan lagi materi yang sama. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang bisa saja menyerang pasangan itu, sehingga banyak orang yang diwawancarai oleh para penyelidik.
Beberapa teman May memberitahu mereka bahwa Fred telah berada di Texas dan baru kembali 4 hari sebelum penyerangan itu, serta pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang bahagia. Banyak orang yang mendengar bahwa Fred sedang berselingkuh dengan beberapa wanita dan mereka pun mengkonfrontasinya tentang hal itu, yang akhirnya berujung pada pertengkaran hebat. Dipastikan bahwa seseorang telah memalsukan sebuah surat di mana penyerang mencoba menuduh Fred, tetapi tidak ada yang mempercayai hal itu karena Fred tidak mungkin bisa menimbulkan luka-luka yang dideritanya sendiri. Kasus ini tercatat sebagai pembunuhan, tetapi meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, polisi tidak dapat menemukan bukti lebih lanjut. Seiring waktu, kasus ini pun menjadi kasus dingin. Tidak ada seorang pun yang pernah disebut sebagai tersangka, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa yang mengakhiri hidup pasangan itu lebih dari 1 abad yang lalu. Sesuatu yang aneh telah memasuki atmosfer di sekitar rumah kita, planet Bumi. Mungkin itu sebuah komet atau mungkin sebuah bintang tua. Mungkin itu adalah kapal perang alien yang mencoba melakukan kontak, menurut seorang ilmuwan kontroversial. Karena belum ada jawaban yang masuk akal, yang kita tahu hanyalah 3EA Atlas jauh dari kata biasa. Pada tanggal 1 Juli 2025, teleskop yang didanai NASA yang dikenal sebagai Atlas menemukan objek antarbintang aneh itu, penampakan ketiga yang dikonfirmasi dalam sejarah. Sejak penemuannya, 3E Atlas telah diamati beberapa kali, termasuk melalui teleskop luar angkasa James Webb, yang menangkapnya dengan spektrograf inframerah dekat miliknya. Wahana antariksa Psyche juga melacak komet yang diduga itu, melakukan 4 pengamatan selama periode 8 jam. Misi PANS juga menangkap gambar objek langit tersebut dan berhasil menghasilkan gambar yang dapat dikenali dari ekor yang sangat pendek untuk ukuran sebuah komet. Namun, ekor bukanlah satu-satunya hal yang tidak biasa dari objek ini. Beberapa keanehan telah muncul selama beberapa bulan terakhir, membuat para ilmuwan kebingungan. Diketahui bahwa lintasan Atlas pada tahun 2026 akan membawanya sangat dekat dengan batas gravitasi Jupiter, yaitu pada 53,5 juta kilometer. Sebuah batas gravitasi besar dari planet tersebut yang mendominasi gaya gravitasi matahari. Keselarasan aneh ini dianggap sebagai kebetulan dan juga memunculkan spekulasi bahwa objek tersebut mungkin sengaja menuju area tersebut untuk alasan yang tidak diketahui. Atlas juga telah menunjukkan beberapa perubahan warna yang aneh yang diamati melalui citra sonar. Entitas langit ini juga sangat besar untuk sebuah objek antarbintang. Diperkirakan memiliki massa miliaran ton, menjadikannya lebih berat daripada Oumuamua dan Borisov. Menurut para astronom kontroversial dan para penganut keberadaan makhluk luar angkasa, pengamatan ini menantang ekspektasi bahwa pengunjung dari luar angkasa mungkin tidak sekecil yang kita kira. Menambah keanehan Atlas adalah polarisasi negatif ekstrimnya, yang sangat tidak biasa untuk sebuah komet dan belum pernah diamati pada objek lain di tata surya. Dan anehnya, objek ini juga tampaknya tidak menunjukkan ekor debu tradisional, sehingga memicu perdebatan tentang asal-usul dan sifatnya, yang menunjukkan bahwa objek ini mungkin jauh lebih berbatu daripada yang diperkirakan sebelumnya, atau bahkan mungkin bersifat teknologi, seperti yang diyakini sebagian orang. Komet yang diduga ini, yang hanya memenuhi beberapa kriteria komet, ditemukan menjadi lebih terang dari sebelumnya dan warnanya lebih biru daripada matahari. Konon, objek ini memiliki semburan ke arah matahari dan menjauhi matahari, yang menunjukkan luas permukaan yang sangat besar. Para ilmuwan juga memperhatikan lintasan yang sangat stabil yang menantang anggapan bahwa itu adalah komet alami. Astronom kontroversial seperti Avi Loeb berpendapat bahwa keanehan 3E Atlas mungkin disebabkan oleh komposisinya yang tidak alami dan teknologi makhluk luar angkasa. Dia memperingatkan bahwa umat manusia harus bersiap untuk kunjungan yang tak terduga dan mungkin tidak diinginkan. Ilmuwan lain berpendapat bahwa cahaya hijau, konsentrasi nikel dan CO2 yang tinggi, serta perilaku aneh semuanya dapat dijelaskan oleh proses alami sederhana yang belum diketahui. Apa yang para ahli belum bisa jelaskan kepada kita adalah mengapa komet tersebut membawa bahan utama kehidupan, termasuk metanol, hidrogen sianida, karbon dioksida, uap nikel, dan es air. Untuk saat ini, klaim tentang tanda-tanda biologis dan teknologi alien masih sebatas spekulasi. Dan kita masih belum benar-benar tahu apa itu 3E Atlas, dari mana asalnya, atau mengapa. Polisi di Tasmania, Australia telah menyatakan bahwa mereka sangat khawatir terhadap keselamatan pasangan tersebut.
Gregory Vaughn yang berusia 72 tahun dan pasangannya Kim Warner yang berusia 66 tahun menghilang setelah melakukan penerbangan dengan pesawat kecil. Kasus ini dimulai pada tanggal 2 Agustus 2025 ketika Gregory, Kim, dan anjing mereka Molly naik ke pesawat Bristol SLSA 2 kursi berwarna hijau di Bandara Georgetown dan menuju ke New South Wales bagian tengah. Mereka seharusnya mendarat di Victoria dalam perjalanan untuk mengisi bahan bakar pesawat, tetapi mereka tidak pernah sampai di sana. Ketika seorang anggota keluarga menyadari bahwa mereka sangat terlambat, dia menjadi khawatir dan mulai mencari bantuan untuk menemukan mereka. Gregory bukanlah orang baru dalam menerbangkan pesawat kecil, karena dia sudah melakukannya sejak lama dan dia pasti tahu prosedur apa yang harus diikuti. Ketika salah satu teman pasangan itu menyadari bahwa dia belum mendengar panggilan lepas landas dari Bandara Georgetown, dia mengira ada sesuatu yang menyebabkan keterlambatan lepas landas mereka. Dia pergi ke lapangan terbang dengan penuh keyakinan akan menemukan Gregory dan Kim sedang menunggu di dekat pesawat. Namun ketika dia tiba, dia terkejut setelah menyadari bahwa pesawat itu sudah tidak ada lagi dan pasangan tersebut sudah lepas landas. Presiden Asosiasi Bandara David Brewster sedang bekerja di hanggar terdekat dan temannya mendekatinya dengan kekhawatirannya. Dia mengatakan kepada David bahwa dia khawatir karena dia tidak mendengar panggilan keberangkatan, tetapi juga karena pasangan itu belum menghubungi siapapun melalui radio sejak mereka lepas landas. Hal ini langsung menimbulkan kekhawatiran karena Greg dikenal selalu berkomunikasi melalui siaran radio saat dia menerbangkan pesawat. Dan dalam beberapa kesempatan, dia bahkan terlalu sering menggunakannya, sehingga sikap diamnya kali ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Langkah pertama adalah menghubungi Air Services Australia. Tempat kedua, pria itu menanyakan apakah mereka telah mendengar kabar dari Gregory atau Kim, namun mereka tidak mendapatkan banyak jawaban. Pergantian shift baru saja terjadi di Melbourne Center, jadi untuk mengetahui apakah pasangan itu telah melakukan kontak, mereka harus memeriksa semua rekaman percakapan radio untuk hari itu, dan mereka tidak bersedia melakukannya tanpa konfirmasi bahwa ini adalah keadaan darurat. Sebagai gantinya, pusat tersebut menyarankan mereka untuk mencari tahu apakah pesawat telah tiba di tujuannya, dan jika tidak, untuk memberitahu pihak berwenang serta tim pencarian dan penyelamatan. Tidak mau menunggu selama itu, kedua pria itu kemudian lepas landas dengan pesawat dan mulai mencari sendiri. Mereka terbang dari Bandara Georgetown menuju pantai, menyisir tanah di bawah untuk mencari tanda-tanda pesawat hijau itu, namun tidak membuahkan hasil. Mereka percaya radio pesawat mungkin mengalami kerusakan dan bahwa Gregory tidak menyadari siarannya tidak tersampaikan. Anehnya, pesawat itu tidak terdeteksi oleh peta radar penerbangan dan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mereka kemudian kembali ke bandara dan menghubungi pihak berwenang yang memulai upaya pencarian. Sebuah helikopter polisi melakukan pencarian dari udara dengan harapan dapat menemukan pesawat tersebut. Area pencarian meliputi Flinders, Cape Parent, dan Pulau Chapel. Namun lebih dari 4 bulan kemudian, tidak ada tanda-tanda Gregory, Kim, atau Molly yang ditemukan. Karena tidak ada tanda-tanda pesawat atau puing-puing dari kecelakaan, pencarian akhirnya dihentikan tanpa menemukan jawaban apapun. Pihak kepolisian menambahkan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya keadaan mencurigakan dan penyelidikan masih terus berlangsung. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, tapi sudah 3 bulan berlalu dan dia masih belum juga pulang ke rumah. Joel Dino Valdez, seorang veteran marinir, bekerja sebagai teknisi jaringan listrik untuk sebuah perusahaan bernama American Power. Pekerjaan ini, yang berlokasi 6 jam dari rumahnya di Coyote, New Mexico, memungkinkannya untuk menghidupi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Joel secara rutin melakukan perjalanan panjang dari Silver City ke Coyote, dan selalu berhasil pulang ke rumah. Namun tanggal 18 September 2025 berbeda. Ada sesuatu yang aneh terjadi hari itu, dan apapun itu, misteri pun menyusul. Pada pukul 14.30, pria berusia 36 tahun itu mengirim pesan kepada istrinya seperti yang selalu ia lakukan setiap kali ia meninggalkan tempat kerjanya. Dia memberitahu istrinya bahwa dia sedang meninggalkan Silver City dan dalam perjalanan pulang. Berjam-jam berlalu tanpa kabar lebih lanjut dari Joel, dan hingga keesokan harinya, ketika dia masih belum juga tiba, keluarga pun menjadi sangat khawatir. Sebelum melaporkan Joel hilang, istrinya dan anggota keluarga lainnya beberapa kali mencoba menghubunginya. Setiap upaya tersebut selalu gagal. Melalui penyelidikan mandiri, ditemukan bahwa kartu kredit pria yang kini hilang itu digunakan di daerah Santa Fe sekitar pukul 17.40 pada hari terakhir ia terdengar kabarnya. Rekening koran bank menunjukkan adanya transaksi pembelian bensin di Allsops yang terletak di Jalan Serios.
Ada juga transaksi tambahan di rekening tersebut, yaitu penarikan tunai dari ATM Wells Fargo terdekat. Menurut keluarga, kedua transaksi ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, tetapi kurangnya komunikasi jelas merupakan hal yang tidak biasa. Hari berikutnya berlalu dengan adanya transaksi tambahan pada kartu tersebut, yang kini mulai menimbulkan kekhawatiran. Kali ini ada pembelian bensin dalam jumlah besar yang cukup untuk mengisi beberapa kendaraan, bukan hanya Chevrolet Silverado 2500 tahun 2015 milik Joel. Setelah transaksi-transaksi tersebut, istri pria yang hilang itu membatalkan kartu tersebut. Pada tanggal 21 September, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa suaminya tidak akan pulang dan melakukan perjalanan yang sangat berat ke kantor polisi setempat untuk melaporkan Joel Valdez hilang. Hanya 1 hari setelah hilangnya Joel Valdez menjadi berita publik, seorang saksi melaporkan sesuatu yang membangkitkan harapan. Mereka mengaku telah melihat Silverado di Albuquerque, meskipun tidak dijelaskan apakah mereka melihat kendaraan itu pada hari itu atau beberapa hari sebelumnya. Truk Joel saat ini masih belum ditemukan. Keadaan di sekitar peristiwa ini dianggap mencurigakan, dengan dugaan bahwa seseorang yang bukan Joel menggunakan kartu kreditnya, yang masih terus mereka coba gunakan bahkan setelah kartu tersebut diblokir. Polisi negara bagian New Mexico telah menyelidiki kasus hilangnya Joel serta 6 kali penggunaan dan percobaan penggunaan kartu miliknya secara tidak sah. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan kepada polisi negara bagian New Mexico di 505-841-9256. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Anons dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.